طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب bagaimana menghubungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa antu'mina bil qadri khairi wa syarrih, dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam al khair fi yadik wa syarru laysa ilaik. Dalam hadis yang sebelumnya dikatakan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, al khair fi yadaik wa syarru laysa ilaik. Iya. Perbuatan. Iya, wasyarru laysa ilaik, yaitu bukan dari sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan dari perbuatan, sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kejelekan itu dari maf'ulatihi, dari apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala dari sifat dan perbuatannya itu semuanya baik. Tidak ada yang jelek. Tidak ada yang jelek. Oleh karena itu disebutkan hadis itu dari apa yang wajib untuk ditakwil. Ya, maksudnya diberikan jalan keluar sesuai dengan dalil. Sesuai dengan dalil. Namanya apa? Tafsir. Dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan perlu diketahui bahwasanya setiap kejelekan dalam Al-Quran itu tidak pernah disandarkan kepada Allah. Ya, tidak pernah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, disandarkan kepada manusia sendiri. Seperti Ibrahim, ya, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ya. Kemudian di dalam ayat lain, wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yuzlimun. Ya, kami tidak menzalimi mereka, tapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Perhatikan, itu tidak pernah dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatannya jelek atau sifatnya jelek. Baik, kemudian beliau menjelaskan tentang maratibu al-qadar. Ini ada berapa? Berapa maratibul qadar? 2. Berarti berapa semua? 4. Pertama apa? Al-ilmu. Iya. Yang kedua al-kitabah. Yang ketiga masyiah. Yang keempat al-khalq. Bagian belakang siapa yang hafal bait syairnya? Abdul Qayyum. Besar suaranya, berdiri kalau bisa, perlu berdiri. Balik sini. Ilmu masyiatuhu. Ilmun wa kitabatu maulana masyiatuhu. Terus 3. Wa khalquhu wa huwa
Ijadun wa takinun. Assalam. Ahsan. Mana Ubaid? Ah, bisa Ubaid? Hah? Baik. Itu 4 maratibu al-qadar. Ya, disebutkan Muqayyim rahimahullah, man lam yu'min bihadhil maratib lam yu'min bil qadar fil haqiqah. Iya, kalau dia tidak mengimani 4 ini, maka pada hakikatnya dia tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bingung. Iya, dia akan rancau dalam permasalahan takdir. Ya. Jadi 4 ini. Al-ilmu, itu ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu sebelum terjadinya. Kemudian kitabah, untuk segala sesuatu sebelum terjadinya juga. Kemudian masyiatuhu, kehendaknya. Kemudian penciptaannya. Segala sesuatu itu dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengambil 2, yaitu apa? Ilmu. Yaitu ilmu. Dalilnya mana? Hah? Mana dalilnya? Wallahu innallaha bikulli syai'in alim. Terus? Dalilnya banyak ya, menunjukkan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis juga ada. Kemudian yang kedua tentang kitabah. Kitabah. Dalilnya mana? Hah? Di matan ada ya. Itu menunjukkan 2. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samaa'i wal ard. Ini ilmu. Inna dzalika fi kitab. Ini apa? Kitabah. Ini dalam ayat. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Kata Nabi SAW, riwayat kataballahu, riwayat Muslim, kataballahu maqadir al-khalq qabla an yakhluqa Allahu as-samawati wal ard bi 50 alf sanah wa 'arshuhu 'ala al-ma'. Iya. Allah telah menulis takdir-takdir manusia. Ini di mana? Di Lauhul Mahfuz. Ini kitabah. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Beliau menyebutkan dalam matannya, fa awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Qala Allahu uktub, qala ma aktub, qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Ini sebagaimana hadis dari Ubadah bin Samit. Ya. Dikisahkan tatkala anaknya ini masuk ke Ubadah bin Samit, dia sakit, kemudian sudah berhayal meninggal, kemudian anaknya minta wasiat, maka Ubadah bin Samit meminta untuk didudukkan, maka tatkala duduk, kemudian dia berikan wasiat kepada anaknya, kemudian dia bacakan hadis Nabi SAW, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam thumma qala uktub fajara fi tilka as-sa'a bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Kemudian perjalankanlah dari kitab tulisan kolam itu menulis apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya, kalau ditanya dari hadis ini yang mana yang pertama? Al-qalam atau al-arsh? Hah? Al-qalam atau arsh? Iya, khilaf. Ahsan. Fi khilaf. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah itu merujihkan bahwa yang pertama adalah al-arsh. Al-arsh. Adapun dalam hadis ini, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, aitul qalam binisbati lil qalam al-akhar. Karena al-qalam itu ada 4.
Kolam itu ada 4 dan ini yang paling besarnya. Yang pertama diciptakan yaitu apa yang menulis untuk semua makhluknya yang terjadi di muka bumi ini. Ya. Ada kolam yang kedua itu kolam tatkala diciptakannya Adam alaihissalam. Iya. Kemudian kolam yang ketiga itu tatkala diutus malaikat kepada janin-janin di perut-perut ibu. Di situ tatkala ditiupkan ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyyun am sa'id. Ini kolam yang ketiga. Kemudian yang terakhir itu tatkala anak cucu Adam sudah balik. Ini ada tulisan untuk menulis amalan-amalannya. Disitulah berjalan tulisan. Ini kolam ya. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah itu menganggap bahwasanya al-arsy yang pertama. Ya. Arsy yang pertama. Kataballahu maqadir khalq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah wa arsyuhu 'ala al-ma. Wa arsyuhu 'ala al-ma. Ya. Kemudian di hadis awal ma khalaqallahu al-qalam, yaitu al-qalam binisbat dia pertama binisbati aqlam yang lain. Ya, karena ada 4 al-qalam. Ada 4 al-qalam. Kemudian dalil yang menunjukkan akan hal tersebut dari ilmu dan kitabah ini adalah ijma' sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya sahabat dan tabi'un dan semua dari ahli sunnah itu sepakat bahwasanya setiap apa yang terjadi pada hari kiamat itu sudah ditulis di Ummul Kitab, yaitu Al-Lauhul Mahfuz. Dan ini ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis apa yang dia lakukan dari perbuatannya dan apa yang dia tulis, apa yang dia akan ucapkan. Iya, Allah sudah tulis semuanya. Kata beliau, fakataba fil lawh af'alahu wa kalamahu. Kemudian dia bacakan fatabbat yada abi lahab wa tabbat fil lawhil mahfuz qabla wujudi abi lahab. Lihat, ini sudah ada tertulis itu sebelum diciptakannya Abu Lahab, itu sudah ditulis. Ya, sudah ditulis. Bahwasanya Allah akan berkata atau berucap dengan ayat ini. Iya. Ini ya iskal kalau antum sebutkan bagaimana dikatakan Al-Qur'an itu turun. Iya, Allah berucap satu persatu sedangkan sudah ada di Lauhul Mahfuz. Kemudian diturunkan ke Baitul Izz. Kemudian setelah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari setiap kejadian. Itu tidak saling tanakut. Ya, Allah sudah tentukan bahwasanya Allah akan bicara pada hari ini, pada saat ini dan pada itu. Ketika terjadi itu Allah bicara kepada Jibril, Jibril kemudian menyampaikan kepada kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu sudah ada dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang paling tahu tentang dirinya, apa yang dia akan bicarakan, apa yang dia akan lakukan. Ya, jadi tidak ada tanakut. Karena itu ada yang tanyakan kemarin ya. Bahkan dalam hadis kata Nabi SAW, lamma qadallahu khalqa, tatkala Allah sudah memutuskan semua dari perkara makhluknya, sudah menciptakan, kataba fi kitabihi fahuwa indahu fawqal arsh. Iya. Kemudian Allah menulis ya, di sisinya dan dia di atas arsh. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Iya, bahwasanya rahmatku itu mengalahkan murkaku. Ini sudah ditulis semua. Iya. Dari apa yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya rahmatnya itu akan mengalahkan kemurkaannya.
Nah, jadi ini permasalahannya ya tentang kita al-ilmu wal kitabah, wal ilmu wal kitabah. Kemudian kata beliau, wa hadha at-taqdir. Takdir yang mana ini? Wa hadha at-taqdir yang mana ini? Al-kitabah. Ya, yang sudah dituliskan semua ini dalam Lauhul Mahfuz. Itu kata beliau at-tabi'u li'ilmihi subhanah. Dia pengikut dari ilmunya. Artinya Allah Subhanahu wa taala ya, apa yang ada ditulis itu dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bukan ditulis baru ditahu. Tapi apa yang ditulis itu semua dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu Allah terdahulu. Kemudian setelah itu baru kitabah. Itulah marotibnya. Jadi apa yang ditulis dalam Lauhul Mahfuz itu tabi'un li ilmillah. Itu dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tahu semuanya. Kata beliau yakunu fi mawadi'a jumlatan wa tafsilan. Dan ini takdir itu pada beberapa tempat secara jumlah, ijmal dan secara rinci. Maksudnya takdir itu ada beberapa. Ya, ada beberapa hal. Takdir secara umum, ini yang ada di mana? Di Lauhul Mahfuz. Iya, itu yang ada di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang kedua, karena takdir itu ada 4. Ibnu Qayyim menambahkan jadi 5. Ya, ada takdir am, takdirun am. Takdir umum, mencakup semuanya. Ini yang ada di Lauhul Mahfuz. Kemudian ada namanya takdir al-umri. Ya, ini kalau seorang berada di janin. Ya, berada di janin. Diperintah malaikat untuk menulis 4. Rizkihi wa amalihi wa ajalihi syaqiyun aw sa'idun. Kemudian takdir namanya takdir hauli. Iya, takdir hauli. Ini yang terjadi di Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Lailatul mubarakah itu Lailatul Qadar. "Inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim." Amrun min indina inna kunna mursilin. Iya, kami turunkan Al-Qur'an itu di Lailatul Mubarakah. Itu malam Lailatul Qadar. Inna kunna mundirin. Sungguhnya kami memberi peringatan. Fiha, dalam malam itu, yufraqu kullu amrin hakim. Disitulah dibedakan setiap perkara. Iya, dengan baik. Ini namanya takdir hauli. Dan terakhir namanya takdir yaumi. Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu yaumin huwa fi sya'n. Ini yang disyaratkan oleh musannif rahimahullah. Kata beliau yakunu fi mawadi'a jumlatan wa tafsilan. Ya, jumlatan wa tafsilan. Kemudian beliau menyebutkan di sini ada 2. Ada 2 dari sisi penakdiran. Ya, kita sebutkan tadi berapa? 4. Ya, musannif hanya mengisyaratkan 2 saja. Jadi takdir al-am, takdirul am, ini di mana? Lauhul Mahfuz. Kemudian takdir al-umri. Ini di mana? Di janin. Orang belum diciptakan. Kemudian takdir hauli, ini di malam Lailatul Qadar. Takdir tahunan. Kemudian ada namanya takdir takdir yaumin. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu yaumin huwa fi sya'n. Kata Atha wa Muqatil bin sya'nihi, maksudnya sya'an, kata beliau ayyuhya wa yumit wa yarzuq wa yamna' wa yansur wa ya'uz wa yadullu. Iya, ini dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala.
Di situ ada takdir. Allah mematikan, Allah menghidupkan, Allah memberi rezeki, Allah menahan rezeki, Allah menolong, Allah merendahkan, Allah memuliakan dan selainnya. Dan selainnya. Jadi ini takdir yaum, ini sebelumnya ada namanya takdir takdir hauli. Takdir hauli ini ada lagi sebelumnya namanya takdir al-umri. Takdir al-umri ini ada lagi sebelumnya. Mana itu? Ini dia, takdir am. Inilah apa yang di sini ditulis di sini yaum apa namanya? Umri wa hauli wa sya'ni yaumi, itu berada di semua sudah tertulis di am. Jadi itu ini yang tidak bisa berubah. Ini yang bisa berubah. Kalau di sini bisa berubah, tapi berubahnya ini sudah juga dicatat di situ bahwa ini akan berubah. Makanya kalau ditanya bagaimana dengan hadis siapa yang menyambung silaturahmi akan dipanjangkan umurnya, berarti berubah. Iya berubah, tapi bukan yang di mana? Bukan di Lauhul Mahfuz. Yang ada di bawahnya, salah satu dari tiga ini. Itu pun kalau kita katakan kenapa bisa berubah? Berubahnya ini sudah ditakdirkan. Iya. Si fulan umurnya 20 tahun. Tapi umur 19 dia menyambung silaturahmi. Ditambah 5 tahun, berarti berapa semua? 25. Bertambahnya ini dan silaturahminya ini itu sudah dicatat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Jadi seperti itu. Kaidahnya sebagaimana disebutkan oleh beberapa ulama, itu perkara syariat itu tidak boleh dibenturkan dengan perkara apa? Perkara takdir. Iya, masing-masing punya jalan. Syariat kita diperintah untuk beramal dan takdir sudah ditentukan. Iya, cuma permasalahannya kalau dikatakan sebagaimana dalam hadis, fitrah dari sahabat, tak kala dikatakan semua ini sudah dicatat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Kalau begitu tinggalkan amalan. Untuk apa? Iya kan? Jawabannya apa? Setiap seseorang itu akan dimudahkan. Cuman kita tidak tahu apa kita penghuni neraka atau penghuni surga, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Akan banyak hal-hal, keharusan-keharusan yang jelek kalau kita hanya bergantung kepada takdir, berdalilkan dengan takdir. Salah satunya apa? Tidak ada gunanya orang sholat, diperintah turun Rasul, diutusnya, diturunkan Al-Quran, diutus Rasul, perintah tauhid, larangan kesyirikan, diikop orang yang berdosa, dibalas orang yang berbuat baik. Tidak ada gunanya semua itu kalau begitu. Fir'aun akan berhujjah. Siapa lagi? Syaitan akan berhujjah. Nah, itu dia. Jadi ini empat takdir yang disebutkan jumlatan wa tafsila. Faqad kataba fil Lauhul Mahfuz. Ini yang pertama. Faqad kataba fil Lauhul Mahfuz ma syaa. Ini takdir apa? Al-am yang disebutkan. Kemudian maka Allah menulis di Lauhul Mahfuz apa yang Allah kehendaki. Terserah. Yaf'alu ma yasha. Wa idza khalaqa jasadal janin qabla nafkhir ruh fihi ba'atsa ilaihi malakan fayu'maru bi arba'i kalimat fayuqalu lahu uktub rizqahu wa ajalahu wa amalahu syaqiyyun am sa'idun wa nahwi dzalik. Lihat, ini takdir apa? Takdir umri. Takdir umri. Iya. Kalau orang sudah mau ditiupkan ruh, di situ dia. Iya, ditulis 4 hal ini. Semua dari rezeki kita, amalan kita, ajal kita, kemudian apa kita sengsara atau bahagia. Ini dari apa? Masih berkaitan tentang Al-Kitabah, masih berkaitan tentang Al-Kitabah. Kemudian kata beliau, fahada at-taqdir, yang mana ini? Harus ditahu. Takdir apa ini?
Qad yunkiru gulatul qadariyah qadiman wa munkiruhu al-yawm qalilun. Mana ini? Al-kitabah. Ya. Allahul mahfuz. Iya. Wa hadha takdir qad kana yunkiruhu gulatul qadariyah qadiman. Nah, terdahulu dia mengingkari ilmu dan kitabah. Ini qadariyah terdahulu. Iya. Kemudian kata beliau wa munkiruhu al-yawm qalil, tapi yang mengingkari sekarang itu sedikit. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Taimiyah sendiri, dinukil disebutkan sebagian dari syarah akidah itu telah habis, qad inqarad, telah punah, tidak ada lagi yang mengingkari apa? Takdir ini. Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, dikatakan al-qadariyah karena dia telah menafikan, mengingkari takdir, al-qadar. Beliau mengatakan, menukil dari beberapa ucapan, bahwasanya qadariyah yang mengingkari ilmu dan kitabah ini sudah punah, sudah tidak ada. Dan tidak ada yang tersisa kecuali sedikit saja. Kemudian yang sedikit ini berubah, menjadi qadariyah pada zaman ini yang mereka meyakini takdir, tetapi mereka mengatakan al-khairu minallah wa syarru min ghairihi. Iya. Al-khairu minallah wa syarru min ghairihi. Siapa ini? Yang mengatakan bahwasanya yang menciptakan kebaikan itu Allah, yang menciptakan kejelekan itu Majusi. Iya, dikatakan al-qadariyah majusi hazil ummah. Iya, itu pada hakikatnya ya. Jadi ini yang mengingkari. Jadi dua ini itu sudah diingkari. Ya, bahkan disebutkan As-Sa'di rahimahullah, mereka hakikatnya mengingkari ini. Di akhir belakang ini, ya. Belakangan ini mereka mengingkari, tidak ada lagi yang mengingkari ilmu dan kitabah. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala tahu dan sudah tulis, tapi yang diingkar di mana? Masyiah dan khalq. Ini siapa? Inilah al-qadariyah. Ya, yang sekarang yang mereka menafikan masyiah Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, dari perbuatan hambanya, dan menjadikan makhluk ini yang menciptakan apa? Perbuatannya sendiri. Ya. Jadi ini yang belakang ini yang ada. Adapun yang mengingkari takdir, yang kitabah dan ilmu, itu sudah hilang. Artinya qadariyah saat ini yang ada belakang ini itu menetapkan ilmu dan kitabah. Ilmu dan kitabah Allah Subhanahu wa taala tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kehendak untuk perbuatan siapa? Perbuatan hambanya. Kata beliau, fahada takdir qad kana yunkiruhu gulatul qadariyah qadiman. Itu al-ilmu wal kitabah. Al-qadariyah gula itu mengatakan al-amru unuf. Innal amr unuf. Apa unuf? Itu Allah Subhanahu wa taala tahu setelah terjadinya sesuatu. Berarti tidak ada ilmu. Ilmunya itu kapan? Kalau sudah terjadi. Berarti mereka mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang akan terjadi. Tidak tahu hari kiamat, tidak tahu apa yang terjadi besok. Makanya dikatakan al-amru unuf. Al-amru unuf. Dalam Sahih Muslim, dari Yahya ibn Ya'mar,
Dia mengatakan kana awwala man qala bil qadar bil Basra Ma'bad al-Juhani. Iya, ini yang orang pertama. Kemudian dari ucapan ini dia bersama Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari itu pergi berhaji. Kemudian dia berkata, kalau saya dapati satu sahabat saya akan sampaikan ini kepada sahabat. Kemudian bertemu dengan siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah ibn Umar. Kemudian disampaikan bahwasanya ada di sana kaum yang mengatakan bahwasanya al-amru unuf. Nah, itu maksudnya Allah tahu setelah terjadinya sesuatu. Allah tahu setelah terjadinya sesuatu. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Fa akhbirhum anni bari'um min wa anhum bura'u minni." Lihat. Ya. Bahwasanya saya berlepas dari mereka dan mereka pun berlepas dari saya. Mengingkari al-qadar dengan mengatakan al-amru unuf. Al-amru unuf. Ini dari dua maratib ini disebutkan oleh musannif rahimahullah taala, ya, maratibul ilm dan kitabah, dan ini telah tetap dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma' akan adanya ini. Dan ini yang paling pentingnya, ya. Kita ketahui bahwa segala sesuatu yang terjadi itu dari Allah sudah tahu, ya, dan Allah sudah tulis di mana? Di Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah tercatat. Tidak ada yang lewat dari situ. Tidak ada yang lewat dari situ. Kemudian kata beliau, kita ambil sedikit ya. Wa amma darajatus tsaniyah fa hiya masyiatuhu an-nafidah wa qudratuhu asy-syamilah. Wa huwa al-iman bi anna ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Adapun derajat yang kedua, dari yang kedua ini terdapat dua lagi, yaitu apa? Masyiah dan al-khalq. Kata beliau, fahiya masyiatuhu an-nafidah, itu kehendak Allah SWT yang terlaksana. Wa qudratuhu asy-syamilah, dan kemampuan Allah SWT yang mencakup segala sesuatu. Jadi apa yang terjadi itu dibawa dari kehendak Allah, dibawa dari kemampuan Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari masyiah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita imani. Kata beliau, wa huwal imanu bi anna ma syaa Allahu kan. Lihat, yang ketiga ini kita beriman apa yang Allah kehendaki itu terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Iya. Jadi segala sesuatu yang tidak terjadi karena Allah tidak kehendaki. Walaupun kita ingin itu terjadi tapi tidak terjadi, itu tidak terjadinya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menghendakinya untuk terjadi. Dan yang terjadi juga itu dibawa dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini dari masyiah. Masyiah. Dalilnya yang menunjukkan tentang masyiah banyak dalam Al-Quran, itu penuh dengan penetapan tentang masyiah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Dalam ayat lain, walau syaa Allahu ma qatatala alladziina min ba'dihim. Seandainya Allah berkehendak, maka orang-orang tidak akan berperang dari siapa yang sebelum mereka. Kemudian dalam ayat lain, walau syaa rabbuk ma fa'aluh. Ini dari masyiah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis kata Nabi SAW dalam hadis Abi Musa al-Asy'ari, Ishfa'u tu'jaru, berilah syafaat, kau akan diberikan balasan. Wa yaqdillahu ala lisani nabiyyina ma yasha, dan Allah menetapkan melalui lisan nabinya apa yang dia kehendaki. Apa yang dia kehendaki. Ini dari dalil-dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
memiliki masyiah. Dalam hadis lain, innallaha qabada arwahakum hina sya'a wa raddaha hina sya'a. Allah Subhanahu wa taala menggenggam ruh-ruh kalian sebagaimana Dia kehendaki, kemudian mengembalikan lagi sebagaimana Dia kehendaki. Jadi ini yang perkara yang wajib kita ketahui. Yang paling kita imani adalah masyiah Allah Subhanahu wa taala. Ini martabat yang ketiga. Martabat yang ketiga. Kemudian kata beliau, wa annahu ma fis samawati wa ma fil ardi min harakatin wala sukunin illa bi masyiatillahi subhanahu. Kata beliau bahwasanya apa yang ada di langit dan di bumi dari yang bergerak atau yang diam itu tidak ada, tidak terjadi, ya, itu kecuali karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu itu dibawa dari kehendak Allah. Ya, itu dibawa dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anda terlepas dari situ. Anda terlepas dari masyiah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita imani. Jadi sudah ada tiga. Apa yang terjadi Allah sudah tahu. Kemudian sudah tertulis. Kemudian apa yang terjadi ini itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dari masyiah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, la yakunu fi mulkihi, di situ apa? Ma la yurid. Di sini illa ma yurid. Iya, itu yang mustaqim ya. La yakunu fi mulkihi ma la yurid. Begitu. Apa artinya itu? La yakunu fi mulkihi ma la yurid. Tidak terjadi apa yang pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak Dia kehendaki. Iya. Apa yang tidak Dia kehendaki. Maksudnya di sini ini isyarat yang perlu dirinci karena Ibnu Utsaimin rahimahullah itu menjelaskan dalam syarahnya, ini ucapan Ibnu Taimiyah perlu dirinci. Rinciannya sebagaimana yang telah berlalu. Kata beliau, wala yakunu fi mulkihi, dan tidak akan terjadi pada kekuasaannya ma la yurid, apa yang tidak diinginkan. Jadi kalau tidak berkehendak tidak akan terjadi. Ini isyarat kepada iroda kauniyah. Iroda kauniyah. Apa yang Allah inginkan, ya, kalau iroda kauniyah pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak inginkan tidak akan terjadi. Iya, tidak akan terjadi. Di sana ada iroda syar'iyyah, ini jadi pembahasannya. Jadi maksudnya di sini musannif la yakunu fi mulkihi illa ma yurid. Itu iroda apa? Iroda kauniyah. La yakunu fi mulkihi ma la yurid. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki terjadi itu tidak akan terjadi. Iya. Tidak akan terjadi. Apa yang Allah kehendaki, kalau iroda kauniyah pasti terjadi. Iya. Pasti terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Adapun iroda syar'iyyah, maka ini kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Allah menginginkan seorang masuk Islam, iya, ini irodah. Tidak harus terjadi. Tidak harus terjadi. Ya, tidak harus terjadi. Jadi ini isyaratnya. Jadi la yakunu fi mulkihi illa la yakunu fi mulkihi ma la yurid. Ini iroda apa? Kauniyah. Tidak akan terjadi pada kekuasaannya apa yang tidak diinginkan. Apa yang tidak diinginkan. Nanti Allah inginkan baru terjadi. Kalau Allah tidak inginkan tidak akan terjadi sama sekali. Karena ini berkaitan tentang iroda kauniyah dan ini masuk dalam masyiah. Oleh karena itu masyiah dan iroda kauniyah itu satu.
Masyiah dan iradah kauniyah itu satu. Oleh karena itu ia membagi iradah ada dua, iradah kauniyah dan iradah syariah. Iradah kauniyah itu masuk dalam apa? Masyiah Allah Subhanahu wa taala. Adapun iradah syariah itu masuk dalam mahabbah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, menginginkan dalam bentuk kecintaan, tapi tidak harus terjadi. Adapun kauniyah karena berkaitan dengan masyiah, apa yang Allah inginkan pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak inginkan tidak akan terjadi. Ya, jadi ini ucapan beliau mengarah kepada pembagian dua iradah, dan dua iradah sudah kita sebutkan sebelumnya ya. Kata beliau, wa annahu subhanahu ala kulli syai'in qadir minal mawjudat wal ma'dumat. Allah Subhanahu wa taala itu terhadap segala sesuatu mampu berupa dari hal yang ada dan yang tidak ada. Mampu dari sisi yang ada, yaitu mampu untuk meniadakan sesuatu yang ada tersebut. Antum hidup, bisa antum dimatikan. Ya. Dan Allah mampu pada sesuatu yang tidak ada. Untuk apa? Untuk diadakan. Iya. Manusia dulu tidak ada. Kemudian setelah itu apa? Ada. Manusia dulu tidak disebut-sebut. Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Telah datang manusia, di suatu hari, di hari-hari di mana manusia ini sebelumnya tidak pernah disebut-sebut. Kemudian setelah itu diciptakan. Jadi Allah SWT mampu sesuatu yang tidak ada diadakan, kemudian sesuatu yang ada itu ditiadakan. Tapi kembali kita sampaikan sebelumnya bahwasanya kudrah Allah berkaitan dengan sesuatu yang mungkinat, ya, mungkinat. Taib. Fama min makhluqin fil ardi wala fis sama'i illa Allah khaliquhu subhanahu. Insyaallah kita sambung nanti ya, ini masalah apa namanya, berkaitan tentang khalq, berkaitan tentang khalq. Insyaallah nanti kita tambah sedikit apa yang berlalu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.